Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Sri Ayu Lestari SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA N1 Alak Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Bapak Samsual Komar SPD dan pengajar praktik Bapak Bardiansah SPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas program guru penggerak Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Aksi Nyata Modul 1.1. Pada kali ini akan menerapkan model refleksi pencetus Dr. Roger Greenway 4P. Teks, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan feature penerapan. Yang pertama adalah teks atau peristiwa. Aksi nyata dalam bentuk praktik baik yang saya lakukan pada mata pelajaran matematika lanjut di kelas 11-3 yang dilaksanakan pada hari Jumat 1 September 2023, jam pelajaran pertama dan kedua pukul 8 sampai 9.10 WITA telah melakukan kegiatan Jumat Takwa. Langkah awal dalam aksi nyata yang saya lakukan adalah perencanaan dengan membuat perangkat ajar yang berpusat pada murid yang sebelumnya telah melakukan kolaborasi dengan berdiskusi bersama rekan sejawat guru matematika berkaitan dengan perangkat ajar. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas dengan materi pelajaran polinomial. Dilanjutkan proses pembelajaran mulai dari tahap pendahuluan, inti, dan penutup serta memberi refleksi. Berikut adalah kegiatan aksi nyata praktik baik yang saya lakukan di kelas. Sebelum melakukan aksi nyata modul 1.1 dalam bentuk praktik baik, terlebih dahulu saya melakukan perencanaan, yaitu membuat modul ajar yang berpusat pada murid dan melakukan kolaborasi dengan berdiskusi bersama rekan sejawat. Berikutnya adalah tahap pelaksanaan di dalam kelas. Kali ini saya memilih kelas 11-3 dengan materi pelajaran polinomial. Pada pelajaran dimulai dengan kegiatan doa bersama. Setelah itu guru menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini dan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran dimulai dari guru memaparkan materi pendahuluan dalam bentuk tayangan atau slide. Setelah itu cara berkelompok siswa diminta mempelajari LKPD yang diberikan guru dan beberapa soal yang dikerjakan dalam bentuk aplikasi Jamboard yang linknya dibagikan di grup kelas. Siswa mengerjakan tugas secara berkelompok, mereka mempelajari LKPD yang diberikan oleh guru dan mengerjakan beberapa soal dalam bentuk aplikasi Jamboard, yang mana tiap kelompok itu hanya menggunakan satu handphone saja untuk mengerjakan soal dalam aplikasi dan dikirim linknya ke dalam grup yang sudah diberikan oleh guru. Nah, berikutnya adalah presentasi kelompok di depan kelas. Tiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya secara bergantian. Sedangkan kelompok lainnya akan menjadi pembahas atau pemberi pertanyaan untuk kelompok penyaji. Guru memberikan penguatan materi yang telah dibahas, kemudian membuat rangkuman secara bersama-sama siswa dan guru. Di tahap penutup itu dilanjutkan dengan memberikan post-test dan memberikan PR. Terakhir adalah penutup pembelajaran. Setelah pembelajaran yang saya lakukan selesai, saya wajib melakukan refleksi pada pembelajaran tersebut. Ada beberapa hambatan dan tantangan yang saya temui saat pembelajaran, yaitu masih ada beberapa murid yang tidak mau bekerja sama dengan temannya, hanya diam saja. Masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi dan cara mengatasinya adalah melakukan pembimbingan secara personal, melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Catatan praktik baik, pembelajaran lebih berpusat pada murid, guru hanya sebagai fasilitator, murid lebih bersemangat belajar matematika, murid belajar berkolaborasi dengan kelompoknya,
menumbuhkan rasa percaya diri pada murid pada saat mempresentasikan hasil diskusinya. Yang berikutnya adalah feelings atau perasaan. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ke dalam kelas adalah saya merasa senang dan bahagia karena terlihat murid lebih antusias dan bersemangat belajar matematika dibanding pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan lebih berpusat pada guru dengan menggunakan model ceramah atau menjelaskan materi. Nah, selain itu terlihat murid belajar berkolaborasi dengan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Pada saat presentasi terlihat lebih percaya diri untuk mengemukakan hasil diskusinya. Begitu pula kelompok yang lain saling memberi pendapat dan bertanya sehingga terjalin komunikasi dua arah. Berikutnya adalah findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang telah dilakukan selama 2 minggu pada program guru penggerak membuat saya dapat memahami hal-hal yang kurang saya pahami sebelumnya, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya mendapat ilmu-ilmu baru yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Bagaimana seorang pendidik itu menuntun bukan menuntut dalam melakukan pembelajaran, bagaimana cara memerdekakan murid dan sesuai dengan kodrat alamnya. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, murid terlihat aktif dalam pembelajaran, terlihat pada saat diskusi kelompok serta melakukan presentasi di kelas. Dari sini saya dapat mengambil pelajaran bahwa pembelajaran seharusnya lebih berpusat pada murid agar murid lebih memahami pelajaran. Saya lebih menuntun murid, bukan menuntun untuk mencapai tujuan pengajaran dengan memberikan ruang berpikir kritis, berkolaborasi, serta murid melakukan refleksi dengan komunikasi kreatif dan inovatif. Dari sini saya dapat mengambil pelajaran bahwa pembelajaran seharusnya lebih menuntun, bukan menuntut dengan segala kodrat yang ada pada anak. Berikutnya adalah future atau penerapan. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, mengubah metode pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid, merubah pola pikir dari pembelajaran yang bersifat menuntut menjadi menuntun, menggunakan perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik jika melakukan hal tersebut di masa depan? Lebih memperbanyak aktivitas yang bervariasi yang mengakomodir berbagai macam tipe belajar peserta didik, serta menyiapkan instruksi-instruksi yang jelas dan detail. Apa tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Setiap kegiatan pembelajaran diupayakan selalu berpusat pada murid, dalam artian memberi lebih banyak aktivitas yang bervariasi kepada murid. Guru tidak hanya meminta murid untuk menjawab pertanyaan, namun memberikan langkah atau instruksi yang jelas dari setiap langkah kegiatan atau aktivitas pembelajaran. Pada pembelajaran berikutnya akan lebih baik jika menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk materi yang sesuai, contoh menggunakan aplikasi GeoGebra, aplikasi Quizzes, Jamboard, dan bentuk presentasi dengan berikut testimoni oleh rekan sejawat dan perwakilan murid SMA 1 Alalak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlena, rekan sejawat dari Ibu Sri Ayu Lestari yang merupakan calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Alalak, Kabupaten Barito Kuala, angkatan ke-9. Dalam video kali ini saya menyampaikan testimoni saya, penilaian saya terhadap rekan kerja saya, Ibu Sri Ayu Lestari. Menurut pendapat saya, sejak ikut pendidikan guru penggerak, beliau sudah mulai melakukan perubahan-perubahan dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mulai dari melakukan pembelajaran yang memerdekakan anak dalam setiap kegiatannya, kemudian juga mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman yang sekarang sedang digaungkan dalam pendidikan kita yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya juga melihat bahwa siswa yang diberi pelajaran oleh beliau sudah merasa merdeka, merasa senang karena sudah bisa mengikuti sesuai dengan dari kehendak mereka atau memerdekakan mereka dalam proses pembelajarannya. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wulan Fatmawati dari kelas 11-3. Saya sangat menyukai pembelajaran matematika bersama
karena pembelajaran beliau mudah dipahami. Lalu setiap pertemuan kami melakukan kerja kelompok dan presentasi. Itu yang membuat saya menyukai matematika. Pelajaran yang didapatkan setelah mempelajari modul 1.1, 3 pilar KHD yang harus dimiliki oleh setiap guru. Ingar sawasung tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Menuntun anak dengan segala kekuatan kodrat pendidikan yang berbudi pekerti luhur, memberikan kemerdekaan belajar, pendidikan berpihak pada murid, menyesuaikan perkembangan zaman. Kodrat anak diibaratkan kertas, sudah terisi coretan penuh. Tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti coretan tersebut, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks sosio-kultural. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.